Bagaimana kita menjadi sempurna. Kata-kata sempurna ini seringkali menjadikan satu hal yang membuat kita takut gitu. Bisa nggak kita sempurna? Apalagi dalam konteks kalimat ini dikatakan, karena itu haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah kalau dikatakan sama seperti, dalam teks aslinya ini perbandingan gitu ya. Misalnya A banding B, atau misalnya saya bandingkan dengan siapa gitu. Jadi perbandingan. Nah, patokannya adalah Bapakmu yang di sorga. Tentu hal ini membuat kita ciut gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa kita di sorga. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Akibatnya kalimat ini seringkali menjadi ganjalan buat banyak orang untuk bertumbuh. Kenapa? Karena mereka takut, ya sudahlah daripada kita nggak bisa sempurna, ya udah gini-gini aja. Tuhan juga ngerti kok. Nah, kalimat ini memang kalau kita baca secara sepintas memang sangat berat ya. Apalagi dalam ayat sebelumnya dikatakan tentang bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, bagaimana menjadi orang Kristen yang beda dengan orang dunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meneliti kata-kata sempurna ini dahulu, baru jika ada waktu saya akan jelaskan konteks dari keseluruhan perikop tentang khotbah di bukit. Dalam terjemahan Amplified Bible ya, terjemahannya seperti ini. Anda karena itu harus menjadi sempurna. Nah, kata-kata sempurna di sini diberikan satu penegasan yang lebih detail. Dalam arti apa sempurna? Tumbuh menuju kedewasaan yang lengkap, kesalehan dalam pikiran dan karakter, telah mencapai ketinggian yang tepat, kebajikan dan integritas. Jadi sempurna itu diterjemahkan sebagai sebuah pertumbuhan menuju kedewasaan yang lengkap, kesalehan dalam pikiran karakter, atau telah mencapai titik ketinggian atau titik kulminasi yang tepat dalam hal kebajikan dan integritas, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Pengantar, kita akan lihat pengantar. Nah, pasal 5 merupakan bagian dari khotbah di bukit. Bukitnya bukit apa? Nanti kita ke Israel sama-sama. Bukitnya itu tinggi, ada lembah di pinggir danau Galilea, itu bisa menampung ribuan orang, dan sekarang didirikan sebuah gereja yang sangat cantik. Dalam jadi khotbah di bukit itu antara pasal 5 sampai pasal 7. Ya, ketika Yesus turun, orang takjub, orang bilang gini, "Wih, dia mengajar tidak seperti nabi-nabi yang lain," gitu. The Lion Handbook to the Bible disebutkan bahwa pasal 5 ayat 17 sampai 48 disebutkan bahwa Yesus mencantumkan a new standard atau standar yang baru. Kita lihat bagian ini katakan kamu sempurna, itu standar yang paling tinggi yang Tuhan tetapkan buat orang-orang yang mengikuti Dia. Mengapa? Dalam bagian ini Yesus membuat sebuah perbedaan standar yang harus menjadi ciri semua murid-muridnya. Standar itu adalah 5 huruf. K-A-S-I-H. Apa? Kasih. Itu yang membuat kita beda. Maka itu dikatakan oleh Tuhan, siapakah sesamamu manusia? Tuhan kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Sesama manusia bukan mereka yang menguntungkan atau kita kenal, tapi seseorang siapapun dia yang butuh bantuan kita, itu sesama kita. Amin. Oke, lanjut. Nah, kita eksposisi. Kata sempurna itu teleios. Kata Ibrani yang diterjemahkan tidak bercela dalam New King James Version atau sempurna dalam King James Version, dalam Kejadian 17 ayat 1 berarti seluruh, tidak bercela, lengkap, penuh, tanpa cela. Kata Yunani yang ditemukan dalam Matius 5 ayat 48 diterjemahkan sempurna. Betul? Berarti selesai, lengkap, setelah mencapai akhir. Jadi sempurna itu memiliki makna selesai, lengkap, setelah mencapai akhir dan menyiratkan sepenuhnya tumbuh atau dewasa. Kata telios untuk banyak bagian digunakan untuk pertumbuhan. Sesuatu yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan Allah terhadap hal itu. Sebagai contoh, seorang pria dewasa adalah sebuah telios dari seorang bocah laki-laki. Itulah tujuan Allah bagi anak muda itu, bahwa dia bertumbuh untuk menjadi seorang pria dewasa, sebuah
telios. Saudara perhatikan baik-baik, apa itu telios? Ketika dia lahir, benihnya apa? Manusia. Manusia betul? Oh ya, nah. Ini belum telios. Ini belum akhirnya, betul? Yang Tuhan inginkan adalah kedewasaan. Yang disebut telios adalah bukan ini, tapi ini. Yang dewasa. Ngerti? Sudah siap berproduksi. Ngerti? Paham gak telios? Jadi saya mau gambarkan telios itu bukan pribadi yang tak bercacat celah, pribadi yang sempurna apa? Pribadi yang sudah mencapai targetnya Tuhan. Paham? Sebuah pohon ek itu besar, kita anggaplah pohon durian di sinilah ya. Yang besar adalah sebuah telios dari sebuah biji pohon ek, ngerti? Ketika Tuhan menciptakan biji, di dalam biji itu terkandung sebuah genetik, sebuah DNA, banyak DNA walaupun kecil biji itu, tapi potensinya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Paham? Paham, ngerti nggak? Itu kecil, durian segini bijinya kan ya, tapi dia akan menjadi sesuatu yang besar. Itulah teliosnya Tuhan. Kenapa? Dari sebuah biji yang kecil itu terkandung satu kualitas untuk menjadi pohon yang besar. Ngerti? Nah, targetnya Tuhan itu adalah dalam sebuah biji kecil itu Tuhan targetkan akan menjadi sebuah pohon yang besar yang akan menghasilkan biji itu kembali. Itu siklus telios. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, itulah tujuan Allah bagi biji pohon ek. Bahwa biji itu tumbuh dalam sebuah telios menjadi sebuah pohon ek. Demikian juga dengan tujuan Allah bagi kita bahwa kita bertumbuh dalam karakter Kristen menjadi gambar Allah yang indah dalam Kristus Yesus. Yang Allah inginkan adalah bukan pertumbuhan telios secara fisik saja. Sempurna dalam arti di sini bukan bentuk fisik, saudara. Kalau fisik nggak perlu penebusan Tuhan, betul? Sempurna di sini adalah sama seperti Bapakmu yang di sorga. Kita akan lihat. Hal itu mengacu kepada kesempurnaan, kemuliaan yang sempurna yang terdapat di dalam sorga ketika kita telah mencapai akhir dari perwujudan kita. Jadi, telios adalah sebuah perwujudan akhir dari sebuah proses sebagaimana yang dikehendaki Allah. Atau dengan kata lain, telios adalah ketika kita mencapai tujuan akhir dalam rencananya. Apa tujuan akhir tersebut? Klik. Terwujudnya secara lengkap gambar dan rupa Allah dalam diri seorang. Karena saat kita mengalami kelahiran baru dari benih ilahi, betul nggak? Secara langsung kita memiliki gambar dan rupa Allah. Atau dalam teks ini, Salem dan Demut. Ingat kepada saya khotbahkan 2 minggu lalu, di mana Salem mengacu pada gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia. Yang pertama pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Jadi saat saudara dan saya lahir baru, yang diperbaharui apanya? Kualitas benih ilahi itu ada dalam kita. Kenapa? Saat kita lahir dari perut mama kita, kita punya benih dosa. Benih dosa itu tidak bisa menjadi sempurna nantinya. Karena benihnya benih dosa, otomatis hasil akhirnya juga orang berdosa. Paham? Karena benihnya benih dosa, nggak mungkin pohon durian, biji durian akan menjadi pohon karet. Betul? Karena benihnya benih dosa, otomatis kita akan menjadi manusia berdosa yang akhirnya akan mengalami hukuman kekal. Tapi ketika kita lahir baru, terima Tuhan, kita diselamatkan oleh darah Yesus pengorbanannya, kita memiliki benih ilahi. Dan benih ilahi itu ujung-ujungnya adalah seperti Kristus. Kristus adalah patokan paling tinggi dari seorang manusia. Paham sampai di sini? Jadi ketika kita lahir baru, yang lahir baru apanya? Kualitas hidup kita akan memiliki satu potensi untuk menjadi seperti yang Allah mau. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Kenapa sih begini? Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Menurut gambar dan rupa. Betul nggak? Kenapa Adam gagal? Adam gagal karena dia nggak taat. Ketika dia nggak taat, seluruh keturunan Adam dan Hawa itu mewarisi benih dosa. Sebab itu dalam kitab Roma ada Adam kedua.
Yaitu siapa? Yesus. Lahir dari benih dosa atau benih ilahi? Benih ilahi dikandung oleh Roh Kudus. Ketika dia lahir, Yesus tidak berdosa, tidak terikat dengan dosa, dia bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan sampai titik akhir, dia layak untuk menyelamatkan manusia. Hari ini ketika engkau dan aku lahir benih ilahi, saya dan saudara punya potensi untuk seperti Yesus. Jadi gambar dan rupa itu kalimat yang saling menguatkan. Sedangkan demut atau demut adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas dari unsur-unsur tersebut. Jadi ketika manusia baru, kita lahir baru, kita punya benih ilahi. Amin. Benih ilahi itu nggak langsung bertumbuh sempurna, tapi dia akan bertumbuh dalam sebuah proses. Saudara ketika lahir baru, tentu belum dewasa rohani, iya enggak? Maka itu orang yang lahir baru belum boleh pelayanan. Kenapa? Akarnya belum kokoh. Memang semangat dahsyat. Orang baru pacarannya semangat dahsyat kan? SMS terus sampai pulsanya membengkak. Sampai HP-nya bilang gini, enggak kuat. Kenapa? Dipencetin terus. Orang baru pacaran, semangatnya gila-gilaan. Lautku seberangi, bukitku daki. Pesawatku tumpangi. Hanya untuk ketemu. Tapi setelah nikah, amit-amit gue nyesel sama dia dah. Dulu bodinya, ya ampun, Julia Perez lewat sekarang. Astagfirullahaladzim, bus SJS saya kalah. Ngerti gak? Jadi ada sebuah proses pertumbuhan. Maka itu orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Kenapa? Karena dia belum bertumbuh. Kualitas salemnya ini masih nol. Apa anak kecil sudah mimpin puji-pujian? Memang semangat, om saya mau melayani om. Ya betul, tapi kau belum diuji, ketemu yang mengecewakan engkau lemah. Kenapa? Di sininya belum bertumbuh. Memang secara spirit semangat, angkat kaki, angkat tangan, angkat kepala, jungkir balik bisa. Tapi kualitas belum teruji. Kemarin saya ke tempatnya Kopi Aroma, itu salah satu kopi yang paling enak menurut saya. Bapak ini orang Kristen, saya malu dengan pribadi dia. Kenapa? Kami baru datang, kami nggak kenal, langsung disambut. Dari mana Pak? Seperti sudah dia jelaskan gini, proses kopi yang baik adalah butuh 8 tahun. Dari biji kopi, itu yang dipetik bukan biji asal-asalan. Biji yang masak, dijemur matahari, ya, disimpan dalam karung goni. Karung goni itu sekarang susah Bu Lukas ya. Sekarang karung plastik ya. Karung goni itu karung yang dulu kita buat alas kaki itu. Disimpannya dalam suhu ruangan dengan atap yang terbuka dengan atap plastik jadi matahari, disimpan berapa tahun? 8 tahun. Dia kasih saya lihat, Pak ini yang 1 tahun, saya tonjok, prok, oh gampang ya, masih 2 tahun, prok, 3 tahun, 4 tahun, Pak sini Pak, yang 8 tahun. Saya kan pikir wah, kenapa? Keras. Setelah jadi 8 tahun pun pengelolaannya nggak boleh sembarangan. Dibakar dengan tungku khusus dari buatan tahun 1936 dari Jerman. Bakarnya pakai kayu apa? Kayu karet, nggak boleh kayu lain. Baru jadi biji kopi yang asli. Satu kalimat yang indah. Pak, sekarang ini orang suka yang instan. Saya bisa aja instan, tapi saya nggak mau. Rezeki Tuhan yang kasih. Atas nggak mungkin, biarkan kalau kita jujur. Apa? Dia buat kopi itu dengan proses yang mantap. Dan ketika dia buat gini, kopi yang seperti itu tidak akan melukai lambung. Bahannya, jadi bahannya bagus, prosesnya salah, hasilnya juga jelek. Bahannya jelek, prosesnya bagus, tetap salah juga. Nah, telios adalah sebuah proses yang harus dialami oleh setiap manusia untuk menuju kesempurnaan. Nggak ada jalan pintas. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden digoda oleh iblis dengan buah pengetahuan baik dan buruk. Bukan soal buahnya, tapi tawaran iblis adalah engkau akan menjadi seperti Allah. Itu target telios. Ingin potong kompas, pengen seperti Allah, gagal. Sesuatu yang potong kompas, yang tidak seperti yang Tuhan mau, itu dosa. Demut adalah kualitas. Harus ada sebuah perbandingan sejajar, perbandingan yang sejajar dengan pertumbuhan dan usia seseorang dalam kekristenan. Jadi keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia bukan sesuatu yang statis dan langsung sempurna, tetapi bersifat dinamis atau bergerak dan bertumbuh. Katakan sama-sama, bergerak dan bertumbuh.
Dalam bahasa Dayak Kanayannya dinamis dan progresif. Artinya proses pertumbuhan. Saya ingin kasih gambaran begini. Dari sebuah benih ilahi, 1 Petrus 1 ayat 23 menjadi pohon yang berbuah. Amin. Amin. Tuhan tuh suka pakai perumpamaan yang gampang dimengerti oleh kita. Tuhan tuh Israel itu tanahnya emang kering, tapi kalau orang lihat pohon itu suatu berkat. Jadi dari sebuah benih menjadi pohon yang berbuah. Pertanyaannya kenapa harus berbuah? Lanjut. Mengapa harus berbuah? Karena identitas Kristus dalam kita hanya dikenali melalui buah kehidupan. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kenapa Tuhan menolak banyak orang di akhir zaman? Kalau soal reputasi, tentu sang pembuat mujizat lebih hebat. Amin. Yang Tuhan lihat apa? Apakah dia menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau? Itu. Kalau dia punya benih ilahi, saya punya benih ilahi, tentu kita harus menghasilkan buah-buah roh. 9 buah roh itu harus menjadi sebuah identitas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan karunia. Karunia itu hanya tempelan yang membuat engkau menjadi berkat. Dalam arti kapasitasmu mungkin diperluas lewat karunia. Tapi buah-buah roh menjaga engkau tetap layak di hadapan Tuhan. Hati-hati loh. Kita punya karunia, tapi itu bukan segalanya. Jangan kejar karunia seperti orang gila. Karunia itu bisa menjerumuskan engkau. Kalau engkau nggak punya karakter dan buah-buah yang baik untuk menunjang pohon itu. Menunjang karunia itu. Maka tuh pohon cangkok itu nggak kuat. Kenapa? Akarnya kan buatan, dipaksa cepat kan. Tapi pohon durian di hutan, hujan lebat pun nggak pengaruh. Saya lihat pohonnya itu kecil batangnya tapi buahnya gede. Harus ditopang dengan kayu yang lain. Jangan instan saudara. Jadi di akhir zaman itu sebetulnya lihat dalam Yohanes 15 ayat 8. Apa sih yang Tuhan mau? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8 bahwa kalau kita mau mempermuliakan Tuhan adalah kita menghasilkan Apa arti mempermuliakan? Yohanes 17, apa kata Tuhan? Aku sudah mempermuliakan engkau dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan bagiku. Kalimat memuliakan Tuhan terlalu umum dan banyak orang gak mengerti. Dia pikir hanya tepuk tangan memuliakan Tuhan, bersaksi memuliakan Tuhan, itu hanya kecil. Tapi ketika engkau mempermuliakan Tuhan, engkau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu secara detail? Banyak orang hidup ini gak jelas arahnya. Kenapa? Dia gak mengerti. Dengan benih ilahi harusnya dia menjadi pribadi yang super. Amin. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Kita punya benih ilahi. Kenapa dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar lebih daripada aku, kata Yesus. Kenapa? Kita punya benih ilahi. Tapi justru di dunia kita punya benih ilahi, tapi buahnya Tuhan gak suka. Ingat pohon ara yang tidak berbuah, dikutuk sampai mati. Kita belum dikutuk Tuhan karena ada darah Yesus. Tapi kalau anugerah itu dicabut, jangan harap ada kesempatan lagi. Lanjut. Artinya kehidupan yang menghasilkan buah adalah target Allah yang membuat kita sempurna. Jadi sempurna itu bukan soal engkau tiba-tiba, maaf kata, kentut bunyinya haleluya. Duleluya. Engkau sendawa bunyinya shalom. Engkau ngorok bunyinya haleluya. Haleluya, no. Telios dalam arti sempurna adalah kita mencapai targetnya Tuhan. Colek kiri kananmu, targetnya Tuhan. So jadi kenapa Tuhan bilang pikul salib dan sangkal diri? Kita menjadi sempurna itu hanya dengan targetnya apa? Cara menyangkal diri. Nanti kita akan lihat 5 poin untuk kita menjadi sempurna. Mengapa harus sama seperti Bapakmu yang di sorga? Kita dilahirkan dari benih ilahi.
dalam arti kita dilahirkan kembali dari Allah yang dalam hal ini dipanggil Bapa. Kemarin saya bawa keluarga saya ketemu teman-teman lama. Teman-teman saya kaget lihat anak-anak saya. Ih Ron, anakmu 2 ya? Iya. Kok yang ini mirip kamu ya? Kenapa? Karena dia mewarisi genetik saya. Nggak mungkin dia mirip Erwin. Nggak mungkin dia mirip Miming. Yang pasti mirip kalau nggak bapaknya, mamanya. Pasti. Kok mirip? Kenapa? Karena ada genetik saya dalam hidup dia, dalam diri dia. Darahnya pasti B. Nggak mungkin F atau C atau O, itu lain. Anak saya darahnya pasti B. Karena mama dan bapaknya darahnya B. Kalau O, saya curiga. Kecuali anak angkat. Anak adopsi. Tapi kandung saya mewarisi genetik saya. X-nya harus saya, Y-nya harus tante. Jadi harus menggabungkan seperti saya. Nah kalau kita sempurna sama seperti Bapamu di sorga, kita mewarisi benih ilahi, kita akan mencerminkan Bapa kita. Amin. Lanjut lagi. Pernyataan Bapamu yang di sorga menegaskan bahwa standar yang Yesus kehendaki bukanlah sama dengan standar dunia. Kenapa? Tuhan bilang gini loh, Bapakmu yang di sorga, bukan bapak-bapak jasmanimu yang kelakuannya bisa berubah. Banyak anak-anak kecewa dengan bapaknya. Gimana aku mau mengenal? Gimana aku mau seperti bapak? Bapakku selingkuh. Bapakku suka main perempuan, main kolok-kolok, mabuk judi. Bapak saya suka selingkuh. Bapak saya dukun. Kalau saya seperti bapak saya, hari ini saya sedang dikuil dan kadang sijit, Yang Tuhan bilang bukan seperti Bapamu yang di rumah, tapi Bapamu di sorga, aunos, sesuatu yang kudus, suci, tempat tinggal pribadi tertinggi, yaitu Allah. Standarnya apa? Standar tertinggi yang hanya dimiliki oleh Bapa kita yang ada di sorga. Kalau standar yang ditetapkan Yesus adalah standar tertinggi yang jauh melebihi standar dunia, yaitu ingat, Bapa yang dinyatakan dalam Kristus. Kenapa harus Yesus? Karena kita nggak bisa mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus. Itulah sebabnya sekalipun harus sama seperti Bapa, namun dalam realisasinya yang menjadi target dari sempurna adalah Yesus. Kenapa? Lihat. Yesus dan Bapa adalah satu. Sehingga Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi target kita itu kan Israel mengenal Bapa tapi bingung seperti apa. Maka itu harus turun Yesus Kristus ke dunia menyatakan Bapa. Amin. Jadi target kita seperti Bapa itu ya Yesus. Itulah sebabnya pertumbuhan atau proses tersebut harus berlangsung ketika kita melekat atau berada dalam Dia. Saudara, benih ilahi kita itu hanya bisa bertumbuh, hanya bisa maksimal, hanya bisa menjadi telio seperti yang Bapa mau kalau kita melekat dalam Dia. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapakku pengusahanya, dia pokok anggur. Artinya apa? Bapak punya target lewat pohon anggur ini, betul? Itulah sebabnya kita harus menempel pada Yesus supaya buah kita dinikmati oleh Bapa.
kita nggak bisa lepas dari Yesus. Kita sudah didesain oleh Tuhan, kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa melekat dengan Dia. Amin. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa, sekalipun menurut kekuatanmu kau mampu, tapi di hadapan Tuhan kau nggak berbuat apa-apa. Itulah sebabnya di akhir zaman dikatakan, bukan orang yang buat mujizat, bukan orang yang menyembuhkan, yang masuk ke dalam surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Orang yang mengerti dan melekat dengan Yesus, dan dia mencapai target seperti yang Bapa mau. Kalau engkau punya karunia, good. Engkau bisa menyembuhkan, bagus. Tapi jangan sampai sombong dengan semua itu. Karena seketika itu juga engkau akan jatuh dan engkau susah untuk bangkit. Karunia bagus. Saya tidak terlalu maaf kata ini saya pribadi ya. Saudara mau komplain terserah. Saya tidak terlalu antusias dengan sesuatu yang kelihatannya spektakuler gitu pelayanan. Saya lebih suka ketika melihat orang itu terbentuk jadi karakternya. Karena siapapun bisa. Kalau Edi punya iman, Edi bisa memindahkan gunung. Amin. Shirley bisa menyembuhkan orang sakit kalau dia punya iman. Tapi belum tentu dia punya iman bisa merubah karakternya. Betul? Karakter bukan soal iman, soal proses. Dan itu gak semua orang mau. Gak semua orang mau dibentuk. Kalau iman gampang. Tinggal merem doa percaya. Tapi karakter kau merem, belum tentu kau berubah. Maka itu banyak orang lahir baru. Pengen buru-buru berubah, gak bisa. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus. Artinya apa yang menjadi target kita adalah Yesus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Bertumbuh dalam segala hal ke arah mana? Ke arah mana? Yesus. Patron hidupmu harus Yesus. Tahu nggak? Ketika Yesus mati, apa yang Dia bawa? Apa? Jiwa, satu jiwa. Amin. Betul nggak? Masih sempat nginjilin tuh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang kita bawa harusnya apa? Sesuatu yang membuat Tuhan senang. Tapi hari ini kita banyak membawa sesuatu yang membuat Tuhan, kata kita Wahyu, muntah. Kenapa? Kita pikir menyenangkan Tuhan. Karena kita mengkonsep Tuhan dengan cara pikir kita. Kita nggak pernah mau masuk ke hatinya Tuhan, ke pikirannya Tuhan, untuk kita mengerti apa sih maunya Tuhan. Itu loh telios. Itu telios. Itu telios. Hidup kita tuh berantakan. Kenapa? Kita coba desain hidup kita menurut kemampuan kita, kapasitas kita. Kita pikir kita bisa ini, kita lihat masalah, kita langsung lemah. Karena kita nggak berpikir bahwa ada satu pribadi yang punya program dalam hidup kita. Dan pribadi itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam hal apa? Kesempurnaan, bertumbuh secara lengkap sesuai dengan identitas genetik rohani kita. Ingat, saudara dan saya yang sudah lahir baru, kita punya genetik benih ilahi. Amin. Disitulah kita harus menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti, ketika Tuhan minta pertanggungjawaban kita tinggal membuka diri kita. Lihatlah di hidupku Tuhan, ada buah-buah sesuai dengan benih ilahi yang kumiliki. Amin. Amin. Colek kiri kananmu, harus punya benih. Dan harus punya buah. Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah, kan tadi bicara soal sempurna dan proses. Kira-kira dari khotbah dari pengantar tadi, ini baru pengantar. Bisa nggak kita sempurna? Yang bilang bisa boleh angkat tangan. Bisa, karena kesempurnaanmu adalah soal kelengkapan hidupmu seperti yang Tuhan mau. Amin. Ada 5 poin. Kata kuncinya adalah komitmen. Apa arti komitmen? Komitmen adalah kesetiaan pada perjanjian atau janji kita pada Tuhan. Maka itu kata kuncinya komitmen, saudara. Ingat, waktu Yosua mau meninggal, dia kumpulin umat Israel, dia perbaharui perjanjiannya. Apa kata Yosua? Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Apa kata umatnya? Kami pun akan demikian, diteguhkanlah perjanjian dengan motong domba. Kuncinya adalah komitmen. Sama-sama komitmen. Ada 5 komitmen yang harus kita kerjakan. Klik. Komitmen apa? Yang pertama adalah pada hanya satu pribadi. Komitmen pada hanya satu pribadi. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. You berani nggak? Ayah berani nggak? Kita berani nggak? Komitmennya hanya satu pribadi, sama dengan nikah. Saat engkau sudah nikah, cewek-cewekmu, cowok-cowokmu, pacarmu yang ganteng, yang cakep, yang macam-macam, tinggalkan semua. Engkau berkomitmen hanya pada satu pribadi seumur hidupmu. Mau dia jelek, mau dia tampan, mau dia gendut, mau dia sakit, mau dia mati, komitmenmu pada dia. Berani nggak? Itu pernikahan. Kayak itu pernikahan itu melambangkan persekutuan kita dengan Kristus. Artinya apa? Yang bisa memisahkan hanyalah maut. Komitmen hanya pada satu pribadi. Kita harus berkomitmen untuk memegang teguh komitmen kita dengan Tuhan. Dengan menjadikan Ia sebagai satu-satunya patokan dan standar hidup kita. The new standard. Artinya apa? Jangan jadikan yang lain sebagai standar hidupmu. Tapi Tuhan, berani gak kita hari ini? Kalau kita mau sempurna, komitmen yang pertama adalah hanya pada Yesus. Amin? Amin? Wah lemes semua langsung. Aduh capek om ya. Iya sama dengan nikah dong. Ketika saya bilang sama istri saya sekarang, kita nikah, saya udah siap seumur hidupku bersama dengan dia. Sepanjang hidupku hanya untuk bersamamu. Dan jika nanti ku sambing dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Betul gak? Udah gak bisa lagi lihat yang lain. Pakai kacamata kuda. Mau depan cakep, kiri. Bisa lagi Tuhan berkata gak, itu bohong itu. Saya ada dua hamba Tuhan, ceraikan istilah. Tuhan berkata itu penipu. Yesus bilang gini, yang bisa memisahkan hanyalah maut. Komitmen. Pada komitmen itu sendiri. Kita harus memegang teguh komitmen kita. Artinya apa? Kita harus berkomitmen pada komitmen kita kepada Tuhan. Berkomitmen untuk tidak melanggar komitmen kita kepada Tuhan. Sehingga ia tetap ada dalam kita. Ada dalam kita. Komitmennya adalah kita berpegang pada komitmen kita. Saya berkomitmen dengan istri saya. Saya berpegang pada perjanjian nikah saya di hadapan Tuhan. Walaupun itu hanya selembar kertas surat nikah, tapi itu di hadapan Tuhan diakui sah bahwa saya berkomitmen dengan dia. Pegang teguh komitmenmu. Setiap awal bulan, gereja ini mengadakan perjamuan kudus. Perbaharui komitmenmu, perjanjianmu dengan Tuhan selagi ada waktu. Perjamuan kudus bukannya bicara soal mujizat ketika engkau sakit sembuh, ketika engkau bete senang, bukannya itu. Tapi lebih penting adalah kembalinya sebuah perjanjian dengan Tuhan dalam ikatan yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Komitmen pada apa? Pada proses. Orang Cina bilang komitmen pada proses. Orang Batak bilang komitmen pada proses. Yesus menjanjikan bahwa jika pohon ingin berbuah lebat, maka akan ada proses yaitu pemangkasan. Kalau orang Dayak bilang gini, Yesus menjanji bahwa jika pohon ingin berbuah lebat, maka akan ada proses pemangkasannya hilang. Yohanes 16 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Proses, amin. Tuhan mengharapkan buah yang banyak. Tapi Tuhan tidak menyayangkan ranting yang tidak berbuah. Kenapa? Enggak efektif. Untuk apa ada di situ? Buang aja. Ekstrimnya seperti itu. Kan masih ada anugerah. Hari ini kalau hidupmu belum berbuah, saat engkau dibaptis, kelakuanmu enggak berubah, ya percuma juga bertobat. Ya, berkomitmen pada proses kita, harus berkomitmen pada proses dalam arti apa? Tetap dalam berkehendak untuk mengikuti program dan cara Tuhan dalam membentuk kita. Jangan terjebak untuk potong kompas atau instan. Komitmen terhadap proses berarti kita mengikuti semua aturan main yang Tuhan tetapkan. Amin, saudara. Setiap orang beda-beda. Metode itu beda. Metode Tuhan bentuk saya dengan metode Tuhan bentuk Edi itu beda. Tapi prinsipnya sama, menghasilkan telios. Nah, saudara. Lihat, komitmen pada tujuan. Ingat, tujuan itu seperti ini. Tadi kan saya bilang kita punya benih ilahi,
Tuhan mau kita bertumbuh telios seperti ini. Itu tujuan, ngerti nggak? Ada satu istilah dalam perjanjian baru yang artinya tidak sampai pada tujuan. Itu yaitu hamartia. Salah satu definisi dosa adalah hamartia. Kata ini paling sering digunakan untuk menyatakan tentang dosa. Muncul dalam berbagai bentuk sebanyak 227 kali di perjanjian baru. Kata ini juga berarti tidak mencapai sasaran. Sama dengan kata-kata dalam PL. Mencakup tindakan dalam arti positif maupun negatif. Ini hamartia. Jadi Anda dan saya ketika kita punya benih ilahi, kita punya target dari Tuhan, tujuan dari Tuhan, itu yang harus kita tuju. Kita nggak boleh ke kiri ke kanan. Kalau kita menyimpang begini, itu hamartia. Kemarin saya ngomong dengan beberapa anak di ruang kantor. Akhir zaman tuh yang Tuhan tolak bukannya orang-orang hebat. Bukannya orang hebat, tapi orang-orang yang hamartia. Kita harus telios, bukan hamartia. Hamartia apa? Banyak orang sekarang nggak ngerti panggilan hidupnya. Istri saya bilang gini, Roni lebih suka di Kalimantan walaupun tawaran ada. Satu orang minta saya jadi tim, jadi dia mau khotbah siapkan semuanya. Saya bilang enggak, gue suka di Kalimantan. Kenapa? Di situ panggilan saya. Toh dari Kalimantan Tuhan bisa bawa saya terbang kemana-mana. Artinya apa? Bukan soal tempatnya, tapi soal kapasitas kita. Amin. Saudara, definisi hamartia itu adalah tidak sampai pada tujuan. Banyak orang hari-hari ini tidak tahu tujuan hidupnya apa. Dan ketika akhir zaman pasti ditolak. Gini loh, banyak orang gagal pertama. Ketika lihat masalah, gunung yang tinggi, dia langsung bilang gini, ini bukan tujuan hidupku. Saya ada kata-kata indah, saya kutip dari teman-teman saya yang di Amerika. Saya pakai sticky note. Jika hidup Anda berjalan dengan mudah, berarti Anda tidak menjalani hidup yang berarti. Kalau Anda ingin hidup yang mudah, Anda sedang menapaki hidup yang berarti. Karena hidup adalah perjuangan. Joshua J. Merin, gak usah tinggal ambilin aja pusing-pusing amat sih. Lu gak usah nulis, bilang suami lu. Suami lu. Tantangan membuat hidup ini menarik. Betul? Menaklukkannya membuat hidup ini berarti. Kalau engkau lihat masalah, pergumulan, hambatan, itu kesempatan engkau membuat hidupmu berarti. Tantangan yang kita hadapi ini tidak dapat dipisahkan dengan cara berpikir, tidak dapat dipecahkan dengan cara berpikir yang lalu. Kenapa Tuhan selalu izinkan tantangan? Supaya kita punya pola pikir yang diperbaharui setiap saat. Itu dari abang ipar saya, Albert Einstein. Henry Ford. Saudara tahu yang punya pembuat mobil terbesar di Amerika, Henry Ford? Ketika semua hal tidak sejalan dengan keinginan Anda, ingatlah bahwa sebuah pesawat beroperasi dengan melawan arah angin, bukan dengan mengikutinya. Artinya apa? Tujuan itu akan banyak halangan. Tapi semua itu untuk memperlihatkan bahwa engkau akan bertumbuh. Saudara tahu, ada istilah orang Kristen semakin dihambat-hambat. Tumbuhan yang mula-mula apa? Lumut. Lumut tumbuh di tempat tumbuhan nggak tumbuh. Dia menjadi perintis. Kenapa pohon yang ada begini, nyulur? Karena mencari matahari. Dia nggak melihat pohon besar itu sebagai hambatan, tapi sebagai sarana untuk dia mencapai sinar matahari. Evolusi terjadi adalah ketika makhluk hidup yang tidak bertahan hidup akan hilang dan yang bertahan hidup akan terus sampai hari ini. Perubahan demi perubahan. Saudara dan saya adalah sebuah produk yang Allah sudah ciptakan dengan sedemikian sempurna. Allah punya mimpi agar kita memuliakan nama Dia dan Allah izinkan masalah, pergumulan, semua hal itu bukan untuk membuat engkau gagal dan jatuh, tapi membuat engkau semakin kuat, semakin memperlihatkan siapa engkau kepada dunia. Film Rio, tonton film kartun tuh bagus sekali. Dia gak bisa terbang. Dia bisa manjat, bisa jalan kaki. Tapi saat burung betinanya itu patah, gak bisa terbang. Dia lihat masalah, dia bilang gini, aku harus. Dia lompat, kita juga ngeri, ternyata dia bisa terbang. Tantangan membuat dia mengeluarkan karakter aslinya. Sir Edmund Hillary, ditanya gini, kenapa engkau mendaki gunung? Dia bilang apa? Karena gunung itu ada di situ.
Artinya apa? Dia nggak lihat gunung itu sebagai hambatan, tapi dia lihat gunung sebagai cara untuk memperoleh sebuah reputasi yang diakui dunia. Ayo, jangan cengeng. Orang Kristen punya kapasitas luar biasa, punya masalah cepat lemah, punya tantangan cepat lemah. Bukan dunia mempengaruhi kita, tapi kita harus mewarnai dunia. Colek kiri kananmu, kita yang harus mewarnai dunia. Jangan lemah, ini buku ini pesawat beroperasi ketika melawan angin, betul, karena dia jet itu kan dia menyedot udara, melemparkannya lagi gitu. Burung Raja Wali hanya bisa terbang tinggi ketika ada badai. Saudara akan menjadi dekat dengan Tuhan ketika ada masalah. Kemarin Pak Niko bilang gini, multiplikasi terjadi ketika ada tantangan, masalah dan penganiayaan. Amin. Engkau gak akan pernah menjadi dirimu seperti yang Tuhan mau kalau engkau hanya menjadi anak yang berlindung di ketek mamamu terus. Keluar, tunjukkan engkau jadi Raja Wali yang siap terbang tinggi. Yang terakhir, komitmen pada hasil akhir. Camkan, kenapa Raja Wali? Raja Wali adalah burung yang bersarang di tempat yang tinggi. Ketika dia masih kecil, dia hanya terima makanan dari mamanya. Tapi ketika saatnya tiba, mamanya tidak pernah segan-segan mengacak sarangnya supaya dia nggak betah tinggal lagi. Dan mamanya nggak pernah segan-segan mendorong anaknya dari tempat yang tinggi untuk terbang. Ketika belum terbang, mamanya ambil lagi, kembalikan lagi, dilatih setiap hari. Sampai suatu ketika Raja Wali tersebut terbang, didorong mamanya, dia menggerakkan sayapnya, dan dia melihat, I can fly. Filipi 3 ayat 10. Friska. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada sebuah komitmen yang Paulus mau adalah aku menjadi serupa dengan dia. Itu yang ngomong rasul besar yang sudah luar biasa. Tanya kiri kananmu, siap gak menjadi serupa dengan dia? Hal ini yang membuat Paulus rela melepaskan segalanya agar ia mencapai hasil akhir dari perjalanan hidupnya. Kesimpulannya, yang pertama, Yesus mengharuskan kita menjadi sempurna. Artinya apa? Menjadi sempurna adalah sebuah perintah. Saudara gak bisa milih, kan bahagia adalah pilihan. Kedewasaan adalah pilihan dalam arti itu kan. Tapi sempurna adalah sebuah perintah. Tepok kiri kanan, sempurna adalah sebuah perintah. Lanjut, kita mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya akan memenuhi target Allah. Sesuai rupa dan gambarnya, ini telios. Lanjut, kesempurnaan kita mengacu pada pribadi Yesus yang merupakan pernyataan Allah. Lanjut, untuk menjadi sempurna kuncinya adalah komitmen 5 hal. Yang pertama apa? Satu pribadi siapa? Komitmen pada komitmen. Komitmen pada proses. Komitmen pada tujuan. Komitmen pada hasil akhir. Amin buat firman Tuhan.